Luhut Panjaitan digadang-gadang mempunyai kekayaan sebesar 274 triliun ini mengundang spekulasi liar dari rakyat. Dari mana kekayaan menurut Panjaitan? Oleh sebab itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kejagung RI Burhanuddin mencurigai adanya isu pencucian uang. Luhut Panjaitan menyiapkan tim hukum sebelum diaudit oleh Menteri Keuangan Purba Yudi Sadewa dan Kejagung RI Burhanuddin. Luhut Panjaitan mengatakan bahwa PT Toba yang dimilikinya sudah memiliki izin usaha tambang sejak 2003. Menteri Purbaya mengatakan, kita lihat nanti hasil audit nanti. Selama ini masyarakat sering melihat Hotman Paris dan Luhut Panjaitan hadir bersama dalam berbagai kesempatan. Namun situasinya berubah saat Hotman Paris dikabarkan memilih mundur dari penanganan perkara yang berkaitan dengan PT Toba. Keputusan ini membuat dinamika kasus ikut bergeser. Isu lingkungan kembali menjadi perhatian, sementara pihak terkait harus menyiapkan strategi hukum baru. Tetapi isu ini masih belum terbukti kebenarannya. Purbaya buka angka hitungan kerugian negara akibat Omnibus Law warisan Jokowi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka suara dan menjelaskan kalau negara telah dirugikan oleh hadirnya Omnibus Law yang dibuat Jokowi dan Menteri Urusan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Purbaya mengatakan, dari satu jenis komoditas saja, yaitu batu bara, negara dirugikan 25 triliun rupiah setiap tahun. Alasannya karena negara harus menanggung beban restitusi. Sementara pihak perusahaan yang melakukan ekspor, yang mengkreditkan PPN, melakukan restitusi dan meminta kelebihan bayar pajak dari pemerintah. Perusahaan batubara yang mendapat keuntungan hingga 500 triliun rupiah dari skema Omnibus Law tersebut adalah PT Toba Bara Sejahtera, kepunyaan Luhut Binsar Panjaitan dan Jokowi. Purbaya berharap Jokowi dapat menjelaskan alasan pembuatan skema batubara dalam Omnibus Law, karena Jokowi secara langsung sudah merugikan negara. Selain itu, dampak Omnibus Law adalah perusahaan asing dibolehkan membawa tenaga kerja dari negara asalnya, serta outsourcing seumur hidup. Inilah yang menyebabkan jumlah pengangguran melonjak selama pemerintahan Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh rakyat Indonesia, rakyat cerdas bersatu, rakyat cerdas bersatu, rakyat cerdas bersatu, sehat-sehat Indonesiaku, sehat-sehat Indonesiaku, sehat-sehat Indonesiaku. Masih tentang dana umat ya, dana umat, dana haji yang digelapkan oleh rejim komunis laknatullah Jokowi PKI ya, yang melibatkan banyak-banyak pihak menteri-menterinya ya, salah satunya Menteri Menpora ya, Dito Aryo Teja ya. Dan aku luar biasa ya, kemarin masih saya bahas tentang Dito ya, sekarang saya bahas lagi tentang Anda, Dito Aryo Teja ya. korupsi terus kayak ini. Halo Dito ya, maju Anda Bismillahirrahmanirrahim kali ini pasti kena ya, masa nggak kena juga ya, Wah, masa nggak kena juga bagus, setelah kemarin ya kasus BTS Kominfo. Anda menerima suap 27 miliar ya, dibalikin status hukum Anda gugur begitu aja ya. Coba kalau kepada seluruh rakyat Indonesia ya, makanya Pancasila kemarin cuma dijadiin pajangan ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, semuanya silanya mati ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi kalian para rampok di negara kesatuan Republik Indonesia ini, kalian tidak beradab ya. Luar biasa kalian ya. Dito Aryo Teja ya, Dito Aryo Tejo ya, Aryo Tejo adalah anak dari siapa bapak Anda tuh ya, Ari Prabowo Aryo Tejo ya, Ari Prabowo Aryo Tejo yang dulunya di tahun 2016 atau 17 sampai 2019 ya menjadi direktur PT Antam ya, direktur Antam yang merugikan negara ya. Antam banyak dipalsukan ya, Antam banyak dipalsukan, emas banyak dipalsukan, Antam merugikan negara luar biasa ya, merugikan negara ratusan miliar. Dan Anda Dito Aryo Tejo ya, Anda ya adalah menantu dari yang punya maktur ya, luar biasa, makanya ya ngeling kemana-mana ya. Yang punya maktur mertua Anda siapa sih ya, biar seluruh rakyat Indonesia aja cari biodata tentang Anda ya. Makanya maling dirampok di negara kesatuan Republik Indonesia ini, maling-maling berdasi, nggak punya otak, nggak punya akhlak ya, makan duit umat, duit jamaah haji ya, yang udah berpuluh-puluh tahun nabung ya, yang udah lebih dari 10 tahun menunggu panggilan ya, waiting list untuk kesana, tapi di era rejim komunis PKI laknatullah Jokowi ya, dilarikan begitu aja, selainkan digelapkan, dilarikan begitu aja buat para penjilat setianya, anjing setianya ya, manusia iblis yang berlindung di balik agama Islam.
artis-artis ternama, bahkan ya influencer goblok, artis-artis ternama goblok yang gampang naik haji begitu aja ya, memakan hak orang lain ya, dan juga selebgram goblok ya. Pokoknya era-era kemarin Jokowi ya, 10 tahun Jokowi di jabat terakhir kalinya itu ya, banyak ya artis-artis lingkaran pencucian uang Jokowi yang makan kuota haji hak orang lain. Makanya selamat menikmati karma untuk kalian ya. Kalian dengan gampangnya naik haji, kalian dengan gampangnya umroh, memakan kuota orang lain yang orang lain sudah lebih dari 10 tahun menunggu apa segala macam ya. Luar biasa ya. Makanya Dito Aryo Tejo adalah anak Ari Prabowo Aryo Tejo ya. Kasus korupsi ya. Kasus korupsi di Antam ya, Antam. Ya, udah gitu Antam rugi juga ya, dapat penghargaan biasa Jokowi, makanya gampang-gampang bikin penghargaan lah apalah ya, penghargaan buat nutupin kejahatan dia ya, supaya tidak tercium. Tapi ya kali ini ya kalian ya, para rampok di negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak mampu menutupi ya, tidak mampu menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala ya, tidak akan mampu menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun ya. Pasti kena ya, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kun fayakun ya. Maktur. Ayo, Maktur itu punya mertuanya Dito tuh ya, mantan Menpora yang ikut ke Arab Saudi ya, nego-nego minta kuota tambahan nih buat dikorupsi itu ya, makanya saya bilang kuota haji itu juga tambahan ya, kuota tambahan yang dibuka oleh pemerintahan Arab Saudi juga yang digelapkan. Bukan itu saja ya, tapi duit jamaah rakyat Indonesia, karena maraknya seperti Maktur juga ya kemarin, era-era zaman digital ya, sosial media zaman digital ya, mereka juga promo. Selain Maktur itu banyak ya, didirikan travel haji umroh odong-odong ya, buat narik duit rakyat Indonesia, tapi pasti nggak ada kejelasannya ya. Semua pada tertipu, jadi tertipu dua sisi, semua pada tertipu ya, dari tambahan kuota haji yang dibuka oleh Arab Saudi ya, dan juga ya duit rakyat Indonesia yang ditarik tuh buat umroh dan haji ya, lewat travel bodong ya. Salam waras ya. Rakyat cerdas bersatu, sehat-sehat Indonesiaku. Sehat-sehat Indonesiaku. Yuk KPK juga yuk, KPK ya, kejaksaan semuanya kita dorong yuk. Tipikor yang menangani tipikor yuk, kita dorong lagi ya. Uang negara yang banyak dikorupsi ya, banyak dikorupsi, tapi hukumannya lagi-lagi ya, jangan cuma setahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun pun gak cukup ya, karena uang negara dikorupsi. Kalau kemarin kan ya, dengan gampangnya mereka mengkorupsi ratusan miliar, triliunan uang negara ya, paling hukumannya berapa tahun sih ya gitu, karena bisa ngebeli aparat pejabat hukum di negeri ini tuh ya, poya-poya di dalam penjara ya, ngebeli kepala pejabat yang nggak ada otak, nggak ada fungsi, yang bersumpah di atas jabatannya, paling dihukum berapa tahun ya, tapi masih bisa ngidupin beranak pinak anak cucunya gitu loh, 7 turunannya ya. Kali ini makanya kita rubah mindset hukum di negara kesatuan Republik Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Seberat-beratnya hukumannya 10 tahun 15 tahun pun nggak ada apa-apanya ya. Dan juga rampas miskinkan, kembalikan uang negara, dan juga mereka harus menjalani hukuman di dalam penjara ya, dan juga uang negara harus dirampas ya, dimiskinkan aset-asetnya ya. Selain mereka pintar mengalihkan asetnya, di atas namakan orang lain gitu loh ya. Bravo ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi menitipkan satu nama untuk menggantikan Burhanuddin. Dan nama itu hari ini sebelumnya memang tidak pernah muncul ke permukaan, tapi Jokowi menitip nama itu kepada Prabowo. Apa boleh saya sebut namanya? Sebut aja Pak. Ya, Tony. Dulu pernah di Badiklat. Tony Spontana, bukan? Betul. Sikap Jokowi mengusung Tony ini karena ada keresahan ya, akibat sepak terjang Burhanuddin yang sudah mulai mengusik kenyamanan Jokowi, paling tidak sudah mulai menyentuh inti persoalan atau keterlibatan Jokowi di situ. Dalam kasus Jiwasraya, pengemplang terbesar adalah Bakri, 4 triliun syahwat kekuasaan Jokowi untuk menguasai Golkar. Maka disinilah Bakri sandra, yang pada akhirnya Bakri sendiri membiayai DPD untuk mendukung Jokowi, yang awalnya ingin menjadi ketua umum Golkar. Bapak kan kemarin suruh nih kami semuanya rakyat kalau mau bersih ke surga aja. Sekarang kami tanya balik,
Boleh dong biar adil. Bapak mau kemana ini ancam-ancam, mau ke surga? Lagian kalau Bapak pergi dari negara ini, kami rakyat Indonesia manusia paling ikhlas. Karena dengan Bapak pergi dari negara ini, mungkin akan membuat negara ini sedikit lebih membaik. Karena sudah 3 kali Bapak menjabat jadi Menko, 1 kali jadi Kepala Staf Kepresiden, sama sekali tidak ada dampak dan efek ke rakyat. Apalagi prestasi, nonsen. Yang ada cuma berefek ke investor-investor kesayangan Bapak. Sampai fasilitas bandara pun dibuatkan, bayangkan. Kalau Bapak mau pergi dari negara ini, Pak, saya yakin, Pak, seluruh rakyat Indonesia akan senang. Kalau perlu ramai-ramai kami patungan beli tiket bisnis kelas biar Bapak nyaman di pesawat. Komunikasi Bapak yang sangat buruk di depan publik, sangat arogan di depan media, sangat tidak mencontohkan sikap seorang pemimpin. Ingat Pak, kami ini tidak ada yang takut sama statement-statement Bapak yang arogan di media itu, tidak ada yang takut. Bapak itu seharusnya menjadi contoh. Hotman Paris Hutapea dikabarkan tidak lagi terlibat sebagai kuasa hukum dalam perkara yang berkaitan dengan PT Toba milik Pak Luhut. Perubahan ini membuat pihak terkait perlu menyiapkan langkah hukum lanjutan, terutama dalam menghadapi isu lingkungan yang menjadi sorotan publik. Mundurnya Hotman Paris dampaknya terhadap posisi hukum Luhut Panjaitan, serta tantangan hukum yang kemungkinan akan dihadapi ke depan. Tetapi ini masih sebatas isu dan belum ada kejelasan yang membahasnya. Menko Purbaya murka, proyek Danantara ketahuan mau pakai uang negara buat nutup utang. Purbaya langsung gebrak meja dan teriak, uang rakyat bukan buat nolong bisnis rakus. Pejabat langsung gemetar. Purbaya tegas, siapapun yang berani bikin rakyat rugi, siap dia lawan habis-habisan. Tidak mampu Jenderal Dr. Andes Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Kenapa belum juga mundur? Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo yang sudah sekian lama 4 tahun menjadi Kapolri, kenapa Anda belum juga mundur? Seorang aktivis dari Kota Bekasi, saya mengapung sirait, jikalau bisa membeberkan semua pelanggaran oknum Polri, saya akan beberkan. Nama-nama perwira ada pada saya yang harus saya beberkan, bisa segera saya beberkan. Anda jika tidak mundur, Prabowo jadi korban. Saya bertanggung jawab, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelum Anda jadi Kapolri, sudah tahu saya kalau Anda mau jadi Kapolri. Jadi saya juga udah katakan, Anda tidak boleh lewat bulan 10 menjadi Kapolri. Kalau tidak, Presiden Prabowo tidak lanjut 5 tahun. Ingat ini. Apabila Anda tidak segera diganti pada bulan 10 Oktober paling lama, Presiden Prabowo Subianto tidak lanjut 5 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia. Ingat ini omongan saya ini. Ingat, saya sudah banyak mengatakan terkait dengan nubuat. Terkait dengan Anda, ada bukti bahwa sebelum Anda ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo jadi Kapolri, saya sudah tahu duluan. Sebelum beberapa wali kota menjadi wali kota 2 tahun sebelumnya, saya sudah tahu duluan. Termasuk sebelum Prabowo jadi Presiden, saya sudah tahu duluan. Ada bukti-bukti. Makanya berdasarkan ilham dan nubuat, ada bukti-bukti TikTok saya telah menyampaikan pejabat ini akan ditangkap segera. Ada saksinya. Pejabat ini, wali kota ini akan ditangkap KPK sebelum berakhir. Tidak ada jagoan dari Jawa Tengah. Artinya Ganjar Pranowo itu tidak bakal jadi presiden. Saya tanggung jawab, Anda kalau tidak berhenti, paling lama bulan 10, sekurang-kurangnya bulan 11, berdampak kepada Prabowo untuk tidak menjadi presiden lagi selama 5 tahun. Artinya nggak sanggup dia. Ingat ini. Karena tidak mau saya bicara terlalu luas di dalam TikTok ini, tapi apabila saya buka sebuah rahasia oknum Polri yang terkait data yang saya pegang, Anda akan kelimpungan. Itu sangat tegas katanya ya. Yang membubarkan Petral adalah Sudirman Said. Yang membongkar kong kali kong Luhut dan Setia Novanto dalam saham Freeport adalah Sudirman Said. Dan di sini Jokowi sangat tegas langsung memecat Sudirman Said. Karena Sudirman Said sangat berani melawan mafia migas dan pertambangan. Yang membubarkan mafia import, mafia pelabuhan, dan mafia pajak itu adalah Riza Ramli. Di sini Jokowi sangat tegas, langsung memecat Riza Ramli. Luar biasa ya, karena Riza Ramli sangat berani melawan mafia. Jokowi itu memang sangat tegas. Yang melakukan revolusi pendidikan di Departemen Pendidikan adalah Anies Baswedan.
Pendidikan agama harus ditambah jamnya. Pendidikan akhlak dan budi pekerti harus diperbanyak. Pendidikan moral Pancasila harus dihidupkan lagi. Siapa itu inisiatornya? Anies Baswedan. Dan di sini Jokowi sangat tegas langsung memecat Anies Baswedan. Keren nggak tuh? Karena takut Anies akan didukung oleh seluruh jajaran guru dan orang tua yang sayang sama anaknya. Ya, Jokowi memang sangat tegas. Yang menenggelamkan ratusan kapal pencuri ikan yang kebanyakan dari Cina itu adalah Ibu Susi. Disinilah Jokowi itu sangat tegas tidak dipakai lagi di periode kedua. Digantikan sama siapa? Edi Prabowo. Yang ketahuan apa? Melakukan apa? Korupsi. Ampun. Karena Bu Susi sangat berani kepada pencuri ikan yang bukan hanya merugikan nelayan Indonesia, tapi juga mengancam kedaulatan NKRI. Sadar nggak sih siapa yang hebat dan tegas sebenarnya? Hebat kan Jokowi? Luar biasa.